Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan yang terkasih sekalian, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati. Bertemu kita sekali lagi di ibadah online Gereja Baptis Tawau. Sungguh senang sekali pada pagi ini kita masih boleh bersekutu, memuji Tuhan, serta bersedia untuk mendengar akan sabdanya yang bakal memerdekakan kita melalui kebenaran firman-Nya. Kami mau ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di kebaktian ini. Dan melalui kebaktian ini juga ada beberapa teman sepelayanan dan juga merupakan anggota gereja kita yang dapat kembali bergabung bersama dalam kebaktian persekutuan yang indah ini. Sekali lagi, shalom buat semua jemaat Tuhan yang berada di Merotai, di Lahadatu, di Serudung, Jeleta Bumi, di Kuala Nansang, Apas Balung, salam PKPD. Jangan risau, Tuhan pasti menjaga umatnya ya. Di Keningau, di Kota Kinabalu, di Sandakan, di Semenanjung Malaysia, dan juga anak-anak Tuhan atau jemaat daripada Indonesia juga. Wow. Dan dari tempat-tempat yang mungkin tidak sempat saya nyatakan, saya mau saudara type di chat box kita pada pagi ini di mana asal saudara, agar kami juga boleh nyatakannya dan biar kita sama-sama rasa diperhatikan, di-acknowledge, karena kami sangat-sangat menghargai kehadiran saudara di dalam kebaktian ini. Biar persekutuan yang kecil ini dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Nah, sedar tidak sedar kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Dan ini bermakna dalam hanya 2 hari saja lagi kita akan bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta Malaysia. Ayo jemaat sekalian, kita sama-sama laungkan merdeka 3 kali, oke? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Biar kita sama-sama lebih semangat pada pagi ini dalam memuji akan Tuhan kita yang sudah menyerahkan dirinya apabila 2000 tahun yang lalu, tepatnya di Golgota, di kayu salib, berkata, sudah selesai. Itulah saatnya di mana dia menggantikan tempat saya dan saudara sebagai orang yang berdosa, menyerahkan dirinya, mati ganti kita, memerdekakan, sekali lagi, memerdekakan kita semua menjadi umat penebusannya yang amat-amat dikasihinya. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara, dia meninggalkan tahtanya untuk membawa kita kembali, menyediakan tempat di sorga untuk saya dan saudara. Amin. Wow, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saya mau kamu beritahu kiri dan kananmu, katakan, kita anak merdeka. Siap? Bagi tahu kiri kanan, depan belakang. Oke, 1, 2, 3. Kita anak merdeka. Sekali lagi, kita anak merdeka. Amin. Biar sukacita Allah menaungi kita semua pada pagi ini ya, saudara-saudaraku. Sukacita saya umumkan di sini juga bahwa refleksi kehidupan untuk minggu depan ini kita awalkan sehari, yaitu bertepatan pada hari kemerdekaan kita 31 Agustus jam 7 malam, hari Selasa. Kita akan bersiaran langsung di FB Live. Kita akan sama-sama masuk di dalam pujian dan penyembahan. Kita akan mendengar sedikit daripada firman Tuhan. Dan juga kita akan mengadakan doa syafaat. Jadi besar harapan saya biar kita beritahu teman-teman kita, keluarga kita. Biar semua kita sama-sama boleh bersama-sama di dalam ikut di dalam refleksi kehidupan. Edisi khas kemerdekaan 2021. Kita buat ianya secara live karena saya berpikir bahwa sudah tiba masanya untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Di samping mendorong di antara satu dengan yang lain, di samping mendoakan di antara satu dengan yang lain. Amin. Nah, seperti biasa juga jemaat masih boleh terus memberikan persembahan
persepuluhan saudara melalui online ataupun ke mesin deposit tunai di public bank. Biar Tuhan terus mau memberkati kita, karena pemberian kita itu kita mau berdoa agar ianya dapat bermanfaat untuk kerajaannya di muka bumi ini. Amin. Kita juga mau terus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang telah disahkan positif COVID-19. Kiranya damai sejahtera Allah dan kesembuhan dari Tuhan Yesus menaungi anak-anak Tuhan, jemaat yang kita kasih sekalian. Kita juga mohon perlindungan Tuhan buat para frontliners kita yang semakin ramai dilawat virus COVID ini. Dan ini bukan satu petanda yang baik, namun kita tetap mau menyerahkan mereka satu persatu, biar mereka tetap kuat, tetap sehat, menjalankan tanggung jawab mereka seharian. Dan juga kita mau berdoa khusus buat keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Dan akhir sekali kita mau berdoa buat negara tercinta Malaysia, negeri kita masing-masing, tempat kita masing-masing, pekan atau kampung kita masing-masing, biar Tuhan mau campur tangan dari segi hal ehwal pentadbiran, keselamatan, ekonomi, dan biar setiap kita tetap dapat beribadah dalam keadaan yang tenang dan damai. Yang penting yaitu di dalam kesehatan yang cukup untuk kita semua. Mari saudaraku, kita masing-masing berdoa. Jika ada bahan doa yang saudara mau doakan juga boleh tulis di chat box. Gembala kita, pendeta kita, dan juga EJK akan bersama-sama membantu kita di dalam doa. Dan mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi pada pagi hari ini biar kami sejemaat ingin mempersembahkan doa kami satu persatu buat jemaat kami yang mengalami sakit penyakit disebabkan oleh COVID ini. Tuhan, kami mohon sekali lagi dengan jamahan tangan-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan satu persatu. Biar mereka mendapat sukacita surga atas penyembuhan yang Engkau berikan. Dan biar mereka boleh bersaksi akan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat para frontliners kami yang kami mendengar berita ramai yang telah dijangkiti oleh COVID ini. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau menaungi mereka, memberi mereka kesembuhan, beri mereka kekuatan, dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Biar Tuhan, Engkau sendiri yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu agar mereka dalam keadaan yang baik. Di dalam mereka menjalankan tugas mereka hari demi hari. Biar Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh-Mu sendiri. Agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Melayani pesakit-pesakit ini. Agar mereka tetap teguh, kuat, dan terus merasakan bahwa Engkau tetap ada menyertai mereka. Kami juga berdoa buat setiap distrik, kami berdoa buat setiap tempat, negeri, kampung, pekan, dan sebagainya. Biar Engkau sendiri menjamah, memberikan kekuatan kepada penguasa-penguasa agar boleh mentadbir negeri sendiri, negeri masing-masing, bagaimana untuk menangani akan COVID ini di tempat masing-masing. Kami mohon biar dengan kuat kuasa-Mu Engkau berikan fikiran, hikmat, akal budi agar mereka dapat menaungi, menjaga setiap kawasan dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Kami mohon Tuhan agar Engkau terus memberkati kami semua yang belum sempat memberi, yang tidak ada pekerjaan. Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka pintu sorga, menaungi kami semua, berikan pekerjaan yang sesuai, setimpal dengan kemampuan mereka masing-masing. Sertai ibadah ini, kami berdoa buat setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan, setiap jiwa yang sedang melihat akan persekutuan ibadah ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau membuka hati dan fikiran, agar sebentar lagi dalam kami memuji memuliakan Engkau, mendengar akan firman-Mu, kami dapat diperbaharui, dapat dikuatkan, dan dapat dimerdekakan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, sertai kami semua. Dan juga kami berdoa khusus buat acara khas Refleksi Kehidupan edisi kemerdekaan yang bakal diadakan pada hari Selasa jam 7 malam. Kami mohon Tuhan, biar
Engkau nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah acara tersebut. Inilah doa kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Pada pagi hari ini, sebentar lagi kita akan sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Saya harap apabila kita menyanyikan lagu ini, kita sama-sama berdiri, kita menghormati lagu negara kita. Oke? Dan stay safe, patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan, dan mari kita siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Karena Dialah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Selamat pagi sekali lagi, semoga Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Amin. Pagi Bapak Ibu yang saya kasih sekalian, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan Mazmur 37 ayat 23 hingga 24 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan baginya. Ya, pada pagi hari ini biar kita semua dipimpin oleh Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo semua, come on. Here we go. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Come on. Apabila ia jatuh
sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya semua. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semua kuat. Sekali lagi Tuhan, come on. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya semua. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semua.
mengasihimu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Ku puji
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pada pagi ini kalau kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online sekali lagi. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kerana kita selalu rindu datang kepada Tuhan. Dan kami pihak gereja juga terus berdoa buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memberi pengharapan selalu buat kita. Jadi kita mau tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan berbicara untuk kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan pada pagi ini. Dan lewat ibadah kami pada pagi ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan Tuhan juga berbicara untuk kami pada hari ini. Biar hadirat Allah kami rasakan. Biarlah urapan Tuhan kami rasakan. Setiap hati yang mendengar. Dan setiap pribadi yang duduk pada hari ini bersama-sama dalam ibadah online ini. Tiada satu pun yang ditinggalkan, tapi mereka rasakan satu pekerjaan Allah yang luar biasa. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, di mana dalam pembacaan ini kita akan melihat 3 ayat yang kita baca bersama-sama, dan tetapi seterusnya kita akan memperhatikan yang lain. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Nah, dalam teks ini selalu kita mendengar biasanya yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi di sini kita melihat Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, dia ada sedikit perbezaan yaitu jumlah, dan bila kita merenungkan dan melihat ini, Yesus tidak melihat kepada satu pribadi saja, tapi Yesus melihat kepada seluruh. Dia melihat siapapun kita, tidak terkecuali. Bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ini buktinya hati Yesus itu kepada kita semua. Dan kita mau mendengar bersama-sama pada pagi ini, yaitu mengenai hati Yesus. Nah, 2 hal yang kita perhatikan mengenai hati Yesus kepada kita semua. Yang pertama yaitu hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang kedua, dia katakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat mungkin selama ini keadaan kita selama kita ikut Tuhan, kita rasa sangat selesa. Kita duduk, kita selesa. Kita bekerja, kita selesa. Dan ekonomi kita juga kita rasakan sangat selesa. Biarpun kita punya masalah, tapi mungkin kita boleh mengatasinya begitu mudah, dan segala sesuatu yang kita rasakan sangat selesa. Tapi persoalannya bagi kita pada hari ini, masihkah kita mengikut Yesus di saat keadaan kita tidak selesa? Nah, mungkin kita mau berbicara dalam hati kita secara pribadi, masihkah saya mengikuti Yesus? Masihkah saya mengiring Yesus jika keadaan saya tidak selesa? Nah, kita bertanya kepada diri kita, berpikir secara pribadi,
Kalau saya di titik yang terendah pun, ataupun kalau saya kehilangan segala-galanya, apakah saya masih mengikut Tuhan? Apakah saya masih berserah kepada Tuhan? Mungkin kita bukan menjawab ini hari, tapi kita menjawab mungkin akan datang dan seterusnya. Tapi apa yang kita pegang, kunci yang kita pegang pada hari ini, apapun keadaan, situasi hidup kita saat ini, yaitu Yesus penuh belas kasihan. Apapun yang kita hadapi, kita harus pegang bahwa Yesus penuh belas kasihan kepada kita. Nah, contohnya, ribuan orang yang ada pada waktu itu, mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka punya latar belakang yang punya masalah dan berbagai sifat manusia yang berbeza dan berbagai juga masalah yang mereka hadapi setiap pribadi mereka. Mungkin ada yang ikut Yesus pada waktu itu di mana karena mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mereka takjub dengan mujizat-mujizat itu dan mereka ikut Yesus sampai 3 hari. Nah, mungkin di saat itu ada di antara mereka yang dalam keadaan yang sakit ya begitu lama dan mereka mau disembuhkan dan mereka sanggup mengikuti Yesus. Dan mungkin ada di antara mereka ribuan orang pada waktu itu, mereka itu ditolak, ya, di mana mereka tidak diterima dan mereka terpaksa mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan mungkin ada ribuan orang, banyak orang pada waktu itu, mereka punya masalah secara pribadi. Mereka ada satu dosa yang mereka simpan dan mereka mengikuti Yesus dan mereka mau dilepaskan. Mungkin ada di antara mereka pada waktu itu, pada saat itu, di mana penuh dengan kekecewaan dan mereka perlu mau dipulihkan. Jadi mungkin pada hari ini bagi kita saat ini ada di antara kita mungkin mengalami situasi keadaan yang sama seperti ribuan orang pada waktu itu. Nah, mungkin kita dalam keadaan yang sakit sudah lama, ya. Dan mungkin kita selama kita mengikuti Tuhan, kita punya satu masalah yang kita hadapi, yang mungkin belum selesai-selesainya. Dan mungkin ada di antara kita sebenarnya perlukan kasih, belas kasihan yang daripada Tuhan pada hari ini. Ada di antara kita dalam keadaan yang dibelenggu, punya beban yang berat. Dan kita mau Tuhan lepaskan kita dan pulihkan kita. Nah, mari kita datang kepada Yesus. Jangan terus hidup dalam penyesalan ataupun dalam keadaan yang kecewa dan berputus asa. Tapi serahkan segala beban kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang penuh belas kasihan itu, yang memulihkan kita dan membentuk kita kembali. Nah, Yesus bukan melihat tentang kehidupan jasmani saja, tapi dia melihat bagaimana kehidupan kita secara rohani. Dia memulihkan kita. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat 31 dan ayat yang ke-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, yaitu orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, dalam ayat ini, di mana orang Farisi menolak orang pemungut cukai, tapi Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi dia datang untuk orang yang sakit, orang yang berdosa, agar mereka itu boleh bertobat. Kita pada hari ini melihat belas kasihan Tuhan kepada kita semua,
Dia tunjukkan itu kepada kita semua, bagi orang yang sakit, orang yang berbeban berat, orang yang dibelenggu dengan beban yang berat, bahwa Tuhan mau memulihkan kita dengan cara belas kasihan. Nah, dalam Mazmur 73 ayat 21 dan ayat yang ke-24. Ketika hatiku merasa sakit. Nah, pemazmur mengatakan ketika hatinya merasa sakit, yaitu ini adalah melalui dalam secara hubungan dengan Tuhan, yaitu ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dia katakan, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan mungkin pada hari ini, dunia ini sering menyakiti kita. Tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihan, Dialah obat yang boleh menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Dengan pengasihan Tuhan kepada kita semua, Dia menuntun kita dan Dia mengangkat kita melalui kuasa firman-Nya. Kita beroleh pengharapan di dalam Dia. Itu semua karena belas kasihan yang daripada Tuhan. Yang kedua yang kita lihat bersama-sama, yaitu hati Yesus peduli setiap apa yang kita hadapi. Apakah masalah yang terbesar dalam pembacaan ini? Masalah yang terbesar yang kita lihat 2 kali dituliskan dalam pembacaan ini, yaitu dia katakan tidak mempunyai makanan. Yesus melihat orang ramai itu 3 hari mengikuti Dia tidak mempunyai makanan. Dan sejauh mana Yesus mempedulikan mereka, sejauh mana Yesus memperhatikan mereka, yaitu dia katakan di ayat yang ketiga, dia katakan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Nah, Yesus tidak membenarkan mereka pulang dengan perut yang kosong. Dan Yesus tidak membiarkan mereka rebah, jatuh begitu saja, karena mereka dari tempat yang jauh. Selalunya menjadi satu kebiasaan bagi kita semua, ataupun budaya yang baik, ya. Kalau orang datang ke rumah kita, ya kita akan selalu buat air dan sediakan mereka. Nah, kalau dulu mama saya itu kalau orang datang di rumah dan kita lambat buat air, dia akan jeling-jeling, berarti kita kena buat air. Nah, kalau saya pergi ke rumah jemaat, di mana jemaat harus sediakan minuman, dan kalau saya katakan tidak perlu, mereka sanggup tapau makanan itu dan suruh saya bawa balik. Dan kalau saya pergi ke rumah Pak Alfred ataupun Pang, di mana kalau saya record untuk khotbah, saya harus minum dulu. Dan sebelum saya kembali ke rumah, mereka harus pastikan saya harus habiskan minuman itu. Nah, jadi kita berpikir karena itu menjadi satu hal yang baik, ya, yang kita biasakan dalam keluarga kita ataupun diri kita. Nah, dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau kita ini tahu peduli orang lain, apalagi Bapa di surga. Kalau kita tahu berbuat baik kepada yang lain, apalagi Bapa di surga, dia tahu dan peduli setiap masalah kehidupan kita. Nah, di mana Yesus, dia bukan peduli setakat keselamatan jiwa kita, ya, ataupun dia harus menjangkau jiwa kita, tetapi dia juga peduli tentang kehidupan, keperluan harian kita, keadaan hidup kita di masa sekarang ini. Dan ayat yang keempat, dia menyatakan, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Nah, di mana waktu Yesus menyuruh murid-muridnya
mencari makanan, ya, di mana dia katakan bahwa bagaimana harus memberi makan ribuan orang, sedangkan tempat ini sunyi, ya. Nah, jadi bila kita melihat hal ini, maksud tempat yang sunyi ini yaitu menggambarkan tidak ada harapan lagi, ya, tidak ada peluang, tidak ada jalan lagi. Ya. Dan mereka mengatakan bagaimana? Mungkin saya dan kita semua juga pernah berkata sedemikian. Bagaimana ini? Bagaimana mustahil ini terjadi? Mana boleh ini? Dan selalu ini yang kita harus ajukan, katakan bahwa bagaimana ini? Nah, bagaimana keadaan kita hari ini? Dan kita katakan bagaimana aku hari ini? Bagaimana keluargaku hari ini? Bagaimana hidupku hari ini? Dan bagaimana sekarang saya harus menghadapi masalah hidupku? Bagaimana sekarang saya sudah dibuang kerja? Bagaimana sekarang saya harus saya terpaksa cuti tanpa gaji? Nah, mungkin bagaimana sekarang saya harus terpaksa tutup saya punya perniagaan, usaha. Dan bagaimana sekarang ekonomiku tidak seperti dulu. Dan bagaimana sekarang saya harus bekerja secara online ataupun saya harus belajar secara online. Dan mungkin kita katakan bagaimana sekarang saya harus terpaksa tidak punya cuti dan harus bekerja siang dan malam. Dan banyak lagi bagaimana. Nah, di masa norma baru ini, banyak hal yang menjadi sukar untuk kita. Dan perkataan yang selalu kita gunakan bagaimana ini. Dan jangan kecewa, jangan berputus asa, tapi mari kita melihat kembali kepada Tuhan dan lihat ribuan orang yang Yesus peduli, yang Yesus tahu apa yang mereka hadapi pada waktu itu. 3 hari mereka tidak mempunyai makanan. Dan mungkin kita pada hari ini, ya, dalam 1 hari mungkin kita makan 1 kali, ya. Mungkin dalam 1 hari mungkin tidak 3 kali makan, tapi sedapatnya itu 1 kali. Makan ubi kah, makan sayur kah, ataupun makan kepurung. Nah, jadi bila kita lihat ini bahwa masih ada dalam 1 hari kita ada makan. Nah, kalau melihat di tempat-tempat yang lain mungkin ada yang tidak punya makan. Nah, di ayat yang kelima dia mengatakan, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Nah, berarti masih ada peluang, masih ada harapan, masih ada jalan, masih ada sedikit. Tapi mungkin oleh karena sudah jadi kebiasaan bagi kita, kalau yang 7 itu dengan makannya begitu banyak orang, kita katakan tidak ada. Nah, tapi Yesus lakukan itu, dia mengajar kepada murid-muridnya dalam keadaan yang sedikit, dalam keadaan yang tidak begitu baik. Yesus mengajar kepada mereka dengan 3 hal, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, ayat yang ke-6 dia katakan Yesus menyuruh mereka duduk, ya, di tanah. Berarti belajar taat. Nah, Yesus peduli kepada kita semua, tapi dia harus ajar kita taat. Nah, dia mau kita belajar taat, dia mau kita beri waktu, dia mau kita duduk diam dan dekati Tuhan. Dan yang kedua, kita harus belajar ucapkan syukur. Nah, Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur. Dan kita perlu belajar mencukupkan diri kita. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar,
yaitu mencukupkan diri. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, jadi pada hari ini, selain kita harus belajar ucap syukur, kita juga perlu belajar ucapkan berkat. Nah, di ayat yang ke-7, dia katakan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Nah, Yesus juga ucapkan berkat. Kita juga belajar ucapkan berkat. Kita katakan Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi, Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa. Ajar, latih diri kita untuk ucapkan berkat. Nah, dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam keadaan yang sederhana, Tuhan peduli akan hidup kita. Nah, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau serahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu kita tundukkan kepala, biar Tuhan berbicara kepada kita semua pada hari ini. Buka hati kita. Benarkan Tuhan menyentuh hati kita dengan belas kasihan. Kalau ada di antara kita pada hari ini, ekonominya tidak begitu baik, dan kita mau Tuhan menolong kita, memulihkan keadaan kita, mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di sorga, pulihkanlah ekonomi dunia sekarang ini. Dan itu secara langsungnya akan memulih ekonomi kami pada hari ini. Kalau ada di antara kita yang hatinya sudah lemah dan ingin dikuatkan, kalau ada hatinya sedih dan kecewa, ingin diberi pengharapan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku mau dikuatkan. Bapa di sorga, kuatkan hati anak-anakmu menghadapi setiap masalah, setiap hari peperangan yang mereka hadapi. Kalau ada di antara kita pada hari ini dalam keadaan yang sakit, apapun sakit kita pada hari ini, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, pulihlah aku, pulihkan aku, sembuhkan aku. Biar belas kasihanmu pada hari ini memenuhi, menjamah hatiku. Dan hari ini, setiap penyakit yang kita alami, Tuhan sembuhkan hari ini. Tuhan pulihkan hari ini. Setiap organ yang Tuhan ciptakan, tubuh badan yang Tuhan sudah ciptakan, Dia tahu segala-galanya. Tuhan, Kau sentuh hati mereka, sentuh setiap tubuh yang sakit. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka hari ini. Kalau mungkin ada anak-anakmu yang bergumul saat ini, mungkin ada di pusat karantin, mungkin ada di rumah. Hari ini kami berdoa, lawatlah mereka Tuhan. Pulihkan mereka dan kuatkan mereka hari ini. Kuasa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Pengharapan yang daripada Tuhan bersama dengan mereka. Bapa di sorga, lihat tangan anak-anakmu pada hari ini. Biar tangan itu Engkau pegang. Biar tangan itu Tuhan Kau tuntun. Dan mengalirnya urapan kuasa daripada Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, dikuatkan, dan diberi pengharapan di dalam Engkau. Bapa di sorga, hari ini, kami yang lemah, kami yang perlukan Tuhan hari ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Immanuel yang selalu berserta kami, yang peduli akan kehidupan kami. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Siapapun yang mengikuti pelayanan ini, siapapun ada hari ini, tiada yang terkecuali. Tuhan jamah anak-anak-Mu. Tuhan
Engkau urapi anak-anak-Mu pada hari ini. Berkuasalah dengan penuh ajaib dalam setiap tubuh anak-anak-Mu pada saat ini. Kiranya berkat, kiranya kesembuhan yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menaungi, memberkati anak-anak-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen.